La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Ini ada titipan pertanyaan dari YouTuber, dari sahabat Buya juga, dari Jakarta, namanya Mbak Reni. Ya. Izin bertanya Buya, tapi di luar konteks, tentang kata amin dalam sholat. Kata amin jika diterjemahkan adalah kabulkanlah. Kata kabulkanlah adalah kata perintah. Jadi tidak sepantasnya kita memerintah Tuhan yang Maha Esa, atau sebaliknya. Sebaliknya berterima kasihlah setiap menyudahi sholat atau berdoa, karena kata itulah kebalikan dari kata amin. Pertanyaannya, apakah sebaiknya kita setelah sholat itu mengucapkan kata amin atau tidak, Buya? Begini, orang Arabnya saja juga nggak paham. Saya mulai sadar mereka nggak paham itu ketika bulan puasa di radio RCTI ada siaran langsung sholat taraweh dari Masjidil Haram. Ingat ya, tahun berapa tuh? Ya 10 tahun yang lalu lah. Jadi disiarkan sholat taraweh di Masjidil Haram. Saya mendengar sendiri, bukan katanya, waladdallin, amin. Beda. Amin. Yang benar bukan amin, tapi amin. Nah, kalau amin itu wazannya fa'ilun, dari amanah. Jadi aminun itu maknanya mubalaghah, wazan fa'ilun, artinya orang yang sangat dipercaya. Tapi kalau amin namanya isim fi'il amar, artinya mudah-mudahan dikabulkan. Atau bahasa Arabnya istajib doa ana, kabulkanlah doa kami. Itu satu. Kemudian, apakah kabulkanlah itu bukan perintah? Dalam bahasa Arab, fi'il amar itu bahasa Indonesianya namanya perintah. Fi'ilnya namanya fi'il amar, artinya maknanya perintah. Tetapi ketika datangnya dari bawahan ke atasan namanya permohonan, namanya doa. Doa itu adalah perintah yang datangnya dari bawah kepada atasan, yang disebutnya dengan doa. Kalau perintah dari atasan kepada bawahan itu namanya instruksi. Kalau kepada selevel namanya nyambat. Apa bahasa Indonesia nyambat tuh? Namanya iltimas. Jadi tidak perlu ada kegaduhan di hati kita. Kita bukan nyuruh Allah, ya. Fiilnya pakai amar, tapi namanya doa gitu. Fiil amar itu kata kerja, kata perintah. Tapi ketika kita bilang amin, bukan merintah Allah, tapi kita berdoa kepada Allah. Begini, seorang ayah bilang kepada anaknya, uqud, duduklah, kata perintah. Anak juga sama kepada bapaknya, ya abi uqud, kata kerjanya sama, kata perintah. Kepada teman, uqud juga. Tapi ketika datangnya dari yang selevel namanya iltimas. Ketika dari bapak kepada anak namanya nyuruh, ya kan? Kalau dari anak ke bapak namanya memohon namanya. Jadi nggak ada masalah, ya. Jadi kata istajib doana itu bukan lagi nyuruh Allah. Memang bentuk struktur bahasa Arabnya itu adalah namanya fi'il amar. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada fi'il amar dan sebagainya. Itu struktur bahasanya. Nah, ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, di sini kita punya
struktur bahasa yang berbeda. Karena kita menjunjung tinggi tata nilai kesopan santun sehingga terrefleksi dalam bahasa. Biasanya kalau bawahan kepada atasan sebelum kata perintah, tolong Pak, punten, kan begitu. Dalam bahasa asing nggak ada, bahasa Inggris nggak ada. Comeback ya comeback, nggak ada please, I hope you, nggak ada gitu tuh. Jadi itu mah. Nah, ketika kita membaca bahasa asing, ya jangan menggunakan perasaan kita, menggunakan perasaan bahasa tersebut. Seseorang baru disebut ahli dalam satu bahasa itu bukan vokabularinya, bukan hafal-hafalannya, bukan kelancarannya. Baru Anda disebut ahli atau ahli berbahasa Inggris, bukan mengucapkan bahasa Inggrisnya ketika Anda berpikir sudah menggunakan bahasa Inggris. Anda baru disebut pandai bahasa Arab ketika Anda berpikirnya pakai bahasa Arab. Nah, kenapa orang ngomong bahasa asing itu au? Ya karena dia berpikirnya dengan bahasa Indonesia lalu diterjemahkan dalam otaknya, maka tidak akan bisa lancar selamanya itu. Itu. Jadi artinya kalau kita menilai bahasa Arab yang disebut bahasa kurang ajar, bahasa kasar, itu juga ada nilai-nilai kehalusannya, tapi kan tidak seperti kita. Kita nih satu contoh aja. Kalau di Indonesia, Kang Tato kepada saya bilangnya panjenengan, karena umur kita seumur anak ya, panjenengan. Tua dikit sampean, sedikit Dika, sebawahnya Sira. Ya kan begitu, betul nggak? Sira, Dika, sampean, panjenengan. Di bahasa Arab nggak ada itu tuh. Kalau orang kedua ya anta, kamu. Istri pada suami ya anta. Nabi Muhammad ya anta juga. Tuhan ya anta juga. Semuanya kamu. Jadi jangan dibilang apa kasar aja. Masa Tuhan kamu? Dia bilang la ilaha illa anta aja. Langkah pangeran Bung Sira. Tidak Tuhan kecuali kamu. Nah itulah bedanya gitu. Kemudian juga ana ya ana saya. Kalau di sini kan abdi simkuring ya Pak Didik ya. Simkuring abdi aing pribados itu kan nah ini bahasa kita. Jadi kita jangan ngukur bahasa Arab dengan ukuran. Jadi dalam aturannya itu the sense of language, perasaan bahasa itu nggak bisa sesuka-suka kita. Ya kan begitu kiranya. Saya kira seperti itulah.